Mobil dulu atau rumah dulu? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi nyatanya jadi dilema besar bagi banyak orang, terutama yang baru mulai mapan secara finansial. Usia 20-an, 30-an, bahkan 40-an pun masih sering terjebak di pertanyaan yang sama, karena keputusan ini bukan soal gaya hidup semata, tapi soal arah hidup, stabilitas keuangan, dan masa depan. Banyak orang merasa mobil adalah kebutuhan. Alasannya masuk akal, untuk kerja, untuk usaha, untuk keluarga, untuk mobilitas harian. Tapi di sisi lain, rumah juga dianggap kebutuhan utama, tempat tinggal, tempat pulang, simbol keamanan dan fondasi kehidupan jangka panjang. Masalahnya, jarang sekali orang bisa membeli keduanya sekaligus tanpa mengorbankan kondisi keuangan. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka mengambil keputusan bukan berdasarkan perhitungan, tapi berdasarkan emosi, tekanan sosial, dan standar hidup orang lain. Melihat teman sudah punya mobil, akhirnya ikut kredit mobil. Melihat saudara sudah punya rumah, langsung merasa tertinggal. Padahal kondisi finansial setiap orang berbeda, dan keputusan yang benar untuk satu orang belum tentu benar untuk orang lain. Mari kita mulai dari fakta paling dasar. Mobil dan rumah itu berbeda secara finansial. Rumah cenderung bersifat aset yang nilainya bisa naik dalam jangka panjang. Mobil, sebaliknya, hampir pasti mengalami depresiasi. Begitu keluar dari dealer, nilainya langsung turun. Tahun demi tahun, harga mobil makin turun, sementara biaya perawatan, pajak, dan ansuransi terus berjalan. Tapi bukan berarti mobil selalu salah. Mobil bisa jadi alat produktif. Kalau mobil benar-benar menunjang penghasilan, mempercepat kerja atau membuka peluang usaha baru, maka ceritanya berbeda. Yang jadi masalah adalah ketika mobil dibeli hanya untuk gengsi, status sosial, atau sekedar ingin terlihat sukses. Banyak orang terjebak di ilusi kemapanan. Punya mobil terlihat mapan, padahal cicilannya mencekik. Setiap bulan gaji habis untuk angsuran, bensin, servis, dan pajak. Akhirnya tidak punya ruang untuk menabung, apalagi menyiapkan uang muka rumah. Waktu terus berjalan, usia bertambah, tapi fondasi finansial tidak pernah terbentuk. Sekarang kita bahas rumah. Rumah bukan sekedar bangunan, rumah adalah stabilitas. Ketika kamu punya rumah, kamu mengunci biaya hidup jangka panjang. Tidak perlu khawatir uang sewa naik tiap tahun. Tidak perlu berpindah-pindah. Secara psikologis, rumah memberi rasa aman. Secara finansial, rumah memberi kepastian. Namun membeli rumah juga bukan perkara ringan. Harga rumah terus naik, uang muka besar, cicilan panjang, dan komitmen bisa sampai 15-25 tahun. Banyak orang takut membeli rumah karena merasa belum siap, padahal yang sebenarnya terjadi adalah uangnya habis untuk hal lain. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Pertanyaannya bukan mobil dulu atau rumah dulu. Pertanyaan yang benar adalah apa tujuan hidupmu 5, 10, dan 20 tahun ke depan? Kalau tujuanmu adalah stabilitas, keluarga, dan keamanan jangka panjang, maka rumah hampir selalu menjadi prioritas. Tapi kalau tujuanmu adalah memperbesar penghasilan dan mobil memang alat utamanya, maka mobil bisa dipertimbangkan lebih dulu. Masalahnya, mayoritas orang membeli mobil bukan karena kebutuhan produktif, tapi karena tekanan sosial. Takut dianggap belum sukses, takut dinilai gagal, takut tidak dianggap. Padahal keuangan tidak peduli pada gengsi. Cicilan tetap harus dibayar meskipun pujian dari orang lain hanya bertahan beberapa minggu. Coba bayangkan skenario ini. Seseorang bergaji 6 juta per bulan. Ia mengambil kredit mobil dengan cicilan 3 juta. Artinya 50% gajinya habis untuk mobil. Sisanya untuk makan, bensin, internet, dan kebutuhan harian. Tidak ada ruang untuk menabung, tidak ada dana darurat, tidak ada persiapan rumah. 5 tahun berlalu, mobil nilainya turun drastis, tapi ia masih belum punya rumah. Bandingkan dengan orang yang sama, dengan gaji yang sama, tapi memilih menunda mobil. Ia naik transportasi umum, motor, atau kendaraan sederhana. Selisih uang yang seharusnya untuk cicilan mobil ditabung. Dalam beberapa tahun, uang muka rumah terkumpul. Cicilan rumah memang ada, tapi setidaknya ia sedang membangun aset, bukan menghabiskan nilai. Banyak orang beralasan nanti saja rumah, masih muda. Padahal waktu adalah faktor paling mahal dalam properti. Semakin lama menunda, harga makin naik, uang muka makin besar, dan cicilan makin berat. Yang tadinya terasa nanti saja, berubah menjadi kok makin tidak terkejar. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah keinginan punya mobil itu benar-benar kebutuhan atau hanya ingin diakui?
Apakah mobil itu akan menambah penghasilanmu atau justru menambah beban? Kalau hari ini kamu kehilangan penghasilan selama 3 bulan, apakah cicilan mobil masih aman? Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini relevan dengan kondisi hidupmu sekarang, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana. Konten seperti ini akan terus dibuat untuk membantu kamu mengambil keputusan finansial yang lebih masuk akal dan realistis. Kembali ke topik, rumah memang tidak selalu menghasilkan uang secara langsung, tapi rumah melindungi uangmu. Tanpa rumah, sebagian besar penghasilanmu akan terus bocor ke biaya sewa. Sewa itu tidak salah, tapi kalau dilakukan terlalu lama tanpa rencana, itu menjadi penghambat kekayaan jangka panjang. Ada juga yang berkata, ngapain beli rumah, toh bisa sewa selamanya? Secara teori bisa, tapi di Indonesia sewa jangka panjang seringkali lebih mahal dalam total biaya dibanding cicilan rumah. Dan di usia tua nanti, memiliki rumah berarti kamu mengurangi beban hidup secara signifikan. Mobil bisa menunggu, status sosial bisa menunggu, gengsi bisa menunggu, tapi waktu dan harga rumah tidak akan menunggu siapapun. Namun jangan salah paham, ini bukan ajakan anti mobil, ini ajakan untuk sadar prioritas. Kalau keuanganmu sudah kuat, dana darurat aman, tabungan jalan dan cicilan rumah terkendali, maka membeli mobil adalah keputusan yang jauh lebih sehat secara finansial. Masalah muncul ketika urutannya terbalik, mobil dulu baru rumah, gengsi dulu baru fondasi, senang di awal, sesak di tengah, menyesal di akhir. Banyak orang baru sadar kesalahan ini ketika usia sudah lewat 35 atau 40. Tenaga tidak sekuat dulu, tanggungan bertambah, harga rumah semakin jauh dan ruang manuver keuangan makin sempit. Saat itulah mereka berkata, seandainya dulu saya tidak ambil mobil dulu. Keputusan finansial yang benar seringkali tidak terasa keren di awal, tapi hasilnya terasa di akhir. Keputusan yang terlihat keren hari ini justru sering menjadi beban diam-diam di masa depan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas skenario konkret. Kondisi apa saja yang membuat mobil lebih masuk akal, kondisi apa yang sebaiknya rumah didahulukan, dan bagaimana menyusun strategi supaya kamu tidak terjebak di keputusan finansial yang salah. Tidak semua orang cocok dengan jawaban yang sama. Mobil dulu atau rumah dulu itu sangat bergantung pada kondisi hidup, penghasilan, dan tujuan masing-masing. Jadi mari kita bedah satu persatu secara realistis, bukan idealis. Pertama, kapan mobil bisa didahulukan? Mobil masuk akal untuk dibeli lebih dulu jika memang benar-benar berdampak langsung pada penghasilan. Misalnya kamu bekerja sebagai sales lapangan, teknisi, agen properti, atau menjalankan usaha yang menuntut mobilitas tinggi. Dalam kondisi seperti ini, mobil bukan sekadar gaya hidup, tapi alat kerja. Tanpa mobil, penghasilan terhambat. Dengan mobil, peluang terbuka lebih besar. Tapi tetap ada syarat penting, cicilan mobil tidak boleh melebihi batas aman. Idealnya, total cicilan utang, termasuk mobil, tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kalau cicilan mobil sudah bikin kamu tidak bisa menabung, tidak punya dana darurat, dan hidup dari gaji ke gaji, itu artinya mobil tersebut terlalu mahal untuk kondisi keuanganmu. Mobil juga masuk akal didahulukan jika kamu sudah punya tempat tinggal tetap tanpa tekanan finansial. Misalnya masih tinggal di rumah orang tua tanpa kewajiban sewa dan kondisi tersebut masih aman untuk beberapa tahun ke depan. Dalam situasi ini, kamu punya ruang untuk mengumpulkan aset sambil memanfaatkan mobil secara produktif. Namun jika mobil hanya digunakan untuk berangkat pulang kerja kantor yang jaraknya masih bisa ditempuh dengan transportasi umum atau sekadar ingin terlihat naik kelas, maka mobil seharusnya bukan prioritas. Sekarang kita bahas kapan rumah sebaiknya didahulukan. Rumah hampir selalu lebih masuk akal jika kamu sudah berkeluarga, berencana menikah dalam waktu dekat atau ingin stabil secara emosional dan finansial. Rumah memberi kepastian. Ketika cicilan rumah dibayar, kamu tahu uang itu sedang membangun sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Rumah juga sebaiknya didahulukan jika biaya sewa tempat tinggalmu saat ini cukup besar dan terus naik setiap tahun. Banyak orang merasa sewa itu ringan tapi lupa menghitung total ya dalam 10 hingga 15 tahun. Tanpa sadar uang ratusan juta habis hanya untuk sewa tanpa ada aset yang tersisa. Masalah klasiknya adalah uang muka. Banyak orang merasa membeli rumah mustahil karena DP mahal. Tapi seringkali uang muka itu sebenarnya bisa terkumpul jika pengeluaran konsumtif ditekan, termasuk menunda pembelian mobil. Disinilah soal prioritas benar-benar diuji. Sekarang mari kita bahas kesalahan yang paling sering terjadi. Kesalahan pertama, membeli mobil dengan cicilan panjang saat penghasilan belum stabil. Gaji naik sedikit, langsung upgrade mobil. Padahal kenaikan gaji seharusnya dipakai untuk memperkuat fondasi keuangan, bukan menambah beban tetap.
Kesalahan kedua, terlalu lama menunda rumah dengan alasan nanti saja. Tidak ada waktu yang perfect untuk beli rumah. Yang ada hanyalah waktu yang semakin mahal. Semakin lama menunda, semakin besar pengorbanannya. Kesalahan ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Teman sudah punya mobil, tetangga sudah punya rumah, lalu merasa harus mengejar. Padahal kamu tidak tahu bagaimana kondisi keuangan mereka sebenarnya. Banyak yang terlihat sukses di luar, tapi tercekik di dalam. Coba kita buat simulasi sederhana. 2 orang dengan penghasilan sama, 7 juta per bulan. Orang pertama mengambil mobil dengan cicilan 3 juta. Orang kedua menabung 3 juta per bulan. Dalam 4 tahun, orang kedua punya tabungan sekitar 140 juta. Itu sudah cukup untuk DP rumah di banyak daerah. Orang pertama, mobilnya sudah turun nilai dan tabungannya 0. Inilah perbedaan keputusan kecil yang dampaknya besar di masa depan. Jika kamu merasa selama ini keputusan keuanganmu sering dipengaruhi emosi dan tekanan sosial, mungkin sudah saatnya kamu mulai belajar mengelola uang dengan sudut pandang yang lebih rasional. Konten seperti ini dibuat supaya kamu tidak mengulang kesalahan yang sama seperti kebanyakan orang. Sekarang pertanyaan penting, bagaimana kalau ingin punya keduanya? Jawabannya bukan mustahil, tapi butuh urutan dan strategi. Fokuskan rumah dulu sebagai fondasi. Setelah cicilan rumah stabil, dana darurat aman dan penghasilan mulai meningkat, barulah mobil masuk sebagai pelengkap bukan beban utama. Kalau memang butuh kendaraan, mulailah dari yang sederhana. Mobil bekas yang layak pakai, cicilan ringan atau bahkan motor. Tidak ada aturan hidup yang mewajibkan kamu langsung punya mobil mahal. Ingat satu hal penting, orang kaya berpikir tentang cash flow dan aset. Orang yang ingin terlihat kaya berpikir tentang tampilan luar. Mobil membuatmu terlihat sukses, rumah membuatmu benar-benar lebih aman secara finansial. Kebebasan finansial tidak datang dari apa yang kamu pamerkan, tapi dari beban yang berhasil kamu hindari. Semakin kecil beban tetap, semakin besar ruang hidupmu. Semakin besar ruang hidupmu, semakin fleksibel masa depanmu. Pada akhirnya, keputusan ini kembali ke kamu. Tapi semoga setelah menonton konten ini, kamu tidak lagi bertanya mobil dulu atau rumah dulu dengan cara yang sama. Kamu mulai bertanya, keputusan mana yang membuat hidup saya lebih kuat 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau menurutmu pembahasan ini membuka sudut pandang baru, kamu bisa bantu lebih banyak orang dengan cara sederhana. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang galau mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Semakin banyak orang sadar finansial, semakin sedikit yang terjebak utang tanpa arah. Ingat, hidup bukan lomba pamer. Hidup adalah soal bertahan, tumbuh, dan punya kendali atas pilihan sendiri. Mobil bisa menunggu, rumah memberi pijakan, dan keputusan yang bijak hari ini akan menyelamatkan kamu di masa depan. Jika kamu ingin terus mendapatkan konten tentang keuangan, mindset hidup, dan keputusan penting yang sering diremehkan, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Karena di sini kita tidak menjual mimpi instan, tapi membahas realita hidup apa adanya.